Dan kita terhubung melalui sambungan telepon dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia, Hermawan Saputra. Selamat sore, Mas Hermawan. Selamat sore, Mas Ferdi. Apa kabar, Mas? Baik, sehat, ya, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Oke, Mas. Ini kita cukup menyoroti bagaimana kemudian imbauan wajib masker ini sekarang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian beberapa waktu lalu kita hanya tahu bahwa masker ini wajib dipakai untuk yang sakit. Bagaimana kemudian bisa memahami ini, Mas, dan masyarakat juga bisa patuh dengan imbauan seperti ini? Ya, memang yang namanya himbauan itu sangat dinamis ya. Dan juga kebijakan ini datang dari WHO sekitar seminggu yang lalu. WHO juga melakukan pengamatan di epicentrum Eropa dan juga di belahan Amerika bahwa terjadi epicentrum baru yang sifatnya masif, terutama di wilayah Eropa, di mana orang-orang Eropa tadinya yang terdidik, mereka yang dianjurkan menggunakan masker adalah yang sakit saja, tetapi dengan laju peningkatan eksponensial juga kesakitan di Eropa, tidak lagi efektif untuk hanya sekedar menghimbau bagi yang sakit saja. Rupanya silent transmission karena juga silent symptom atau asimptomatik menyebabkan sulit sekali membedakan yang mana orang-orang yang karier yang membawa penyakit ini walaupun sebenarnya dia terlihat sehat dan baik-baik saja. Maka itu cara terbaik untuk mengendalikan dan menahan laju ini. WHO sendiri akhirnya menyampaikan untuk semua orang yang keluar dan ada di ruang publik hendaknya menggunakan masker. Nah, ini juga yang diadop oleh pemerintah kita. Nah, mulai dari pengumuman resmi oleh BNPB dan beberapa juru bicara di gugus tugas yang menganjurkan agar Indonesia pun selayaknya semua masyarakat yang ada di area yang berisiko seperti di area publik menggunakan masker. Nah, cuman pemerintah kita menghimbau adanya penggunaan masker yang lebih spesifik. Misalnya untuk N95 bagi tenaga kesehatan di rumah sakit, terutama untuk merawat pasien dalam pengawasan dan juga yang COVID-19, untuk tenaga kesehatan yang ada di garis depan, dalam pelayanan klinik rawat jalan dan di layanan lainnya, menggunakan masker model yang masker bedah yang seperti yang hijau yang sering kita lihat. Tetapi untuk masyarakat umum yang luasnya dan besarnya masyarakat kita, nah ini tidak akan mungkin akhirnya mengakses juga masker model bedah dan standar N95, tetapi lebih kepada akses yang lebih mudah adalah menggunakan kain yang juga bisa dilakukan penjahitan atau pembuatan oleh di rumah sendiri dengan adanya kain-kain juga yang bisa disediakan di rumah masing-masing. Nah, ini adalah model himbauan yang buat kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia melihat ini dari hal yang positif saja, bahwa di lapangan juga di Indonesia khususnya Jakarta dengan kejadian 1.151 kasus terkonfirmasi positif, hampir pasti terjadi local transmission. Nah, satu orang dengan orang lain akan sulit mendeteksi, melainkan dengan cara inilah cara mitigasi dan pencegahan yang paling ringan dan juga bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi sementara begitu, Mas Ferdi. Artinya juga ini linier dengan langkanya masker medis yang memang dibutuhkan oleh para tenaga medis dalam menangani kasus atau pasien yang terinfeksi COVID-19 yang dirawat di sejumlah rumah sakit. Tapi kemudian pertanyaannya, apa kriteria khusus dari masker kain seperti ini, Mas? Apakah ada sesuatu yang spesifik yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk penggunaan ini? Ya, tentu mempertimbangkan bahan kain ya. Ada beberapa jenis kain yang sifatnya wool atau ada yang mungkin sebagian bahannya drill, ada yang parachute dan seterusnya. Nah, bahan kain ini juga rentan terhadap hirup ya, rentan. Ada juga bahan kain itu yang mengandung partikel kecil yang berpotensi mengiritasi pernafasan. Maka himbauan saya buat warga atau masyarakat yang memang ingin menggunakan bahan kain, pertimbangkan jenis-jenis kainnya. Jangan sampai jenis kain yang gampang lusuh atau gampang warnanya misalnya gampang pudar gitu ya, supaya menghindari hal-hal yang berdampak terhadap kesehatan lainnya gitu. Nah, di sisi lain penggunaan bahan kain ini sebenarnya walaupun kualitasnya di bawah yang masker bedah atau N95, tetapi buat kami tetap mampu menahan laju ketika orang per orang menggunakannya. Karena tujuan dari masker itu sendiri adalah menahan terlontarnya droplet dari batuk bersin oleh penderita atau yang karier begitu. Oke, Mas Hermawan, berapa lama sih kita harus bisa menggunakan ini? Kalau kita tahu untuk masker medis ini kan monouse ya, maksudnya sekali pakai langsung buang.
apakah penggunaan masker kain ini juga akan seperti itu treatmentnya atau bagaimana? Sekali berapa harus dicuci atau berapa kali dulu harus dipakai? Bagaimana ini? Oke. Untuk masker bedah yang biasa yang kita lihat yang warna hijau yang sekarang juga sudah langka dan mahal di lapangan itu, biasanya digunakan dengan frekuensi 4 jam sekali diganti. Oke. Nah, dalam keadaan normalnya 4 jam sekali diganti. Nah, cuman kenapa harus diganti dalam 4 jam? Karena ada potensi bakteri yang setelah kita gunakan, kita beraktivitas dan bernapas, berpotensi menempel dan akhirnya malah kita berisiko atas kesehatan kita. Kebanyakan di udara bebas dan juga kontaminasi kita ini bakteri itu ribuan dan jutaan bahkan jumlahnya kalau kita lihat dengan nano mikroskopik. Nah, tetapi dalam konteks kedaruratan kesehatan masyarakat seperti ini, yang ingin kita kendalikan ini bukan bakteri atau yang lain yang umum ya, tetapi lebih kesasarannya virus corona. Nah, untuk mengantisipasi juga mahalnya dan juga sulitnya mendapatkan masker ini agar efisien, walaupun ini juga tidak dalam posisi kesehatan yang bagus, tetapi himbauan kami satu masker dalam satu rangkaian tugas sehari itu masih mungkin untuk kita toleransi dalam keadaan darurat dan kesulitan seperti ini. Karena tujuan kita adalah menghindari penularan corona gitu ya, yang memang berinfeksi dan cepat transmisinya, ketimbang memang kita harus lebih longgar sedikit dari aspek potensi lain, karena walaupun idealnya 4 jam sekali harus ganti masker bedah, tetapi kami sih menyampaikan dalam satu hari pun sekali pakai itu masih bisa ditolerir dalam keadaan darurat tentu saja. Artinya juga bisa setelah dipakai dicuci dengan sabun dan itu juga bisa kemudian dipakai kembali begitu ya? Itu untuk masker kain. Ya, masker kain maksud saya. Ya, untuk masker kain sangat dimungkinkan. Memang itu cuci pakai biasa, tetapi tidak usah terlalu kucek yang berlebihan, cukup direndam dengan sabun biasa, itu juga akan bersih, insya Allah aman dengan sendirinya. Oke, kemudian ada himbauan Mas Hermawan dari pemerintah DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat begitu untuk seluruh masyarakat untuk yang masih bekerja di luar, yang menggunakan moda transportasi publik, ini juga harus wajib menggunakan masker. Kalau tidak, ini tidak boleh masuk atau menggunakan transportasi tersebut. Ini menurut Mas Hermawan bagaimana kebijakan seperti ini? Ya, itu saya pikir manifestasi dari pembatasan sosial berskala besar yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah peraturannya melalui PP nomor 21 tahun 2020. Tetapi itu semua membutuhkan payung dari masing-masing daerah. Misalnya kalau itu diberlakukan di DKI, maka dibutuhkan peraturan gubernur menjadi turunannya supaya ada penegakan oleh Satpol PP atau petugas di stasiun atau terminal. Nah, ini sesuatu yang positif karena ini memang esensi dari pembatasan sosial berskala besar. Himbauan sekaligus adalah teguran ketat bagi orang-orang yang memang beresiko di area publik. Gitu Mas Ferdi. Mas Hermawan, perlu ketegasan sekali lagi bahwa kemudian masker kain juga efektif untuk melindungi diri, tidak mutlak harus menggunakan masker medis dan masker N95 yang memang diperuntukkan untuk menangani pasien-pasien yang terinfeksi virus COVID-19 ini, Mas ya berarti ya? Betul sekali. Kita ambil contoh aja. Bila ada 2 orang bertatap muka dalam jarak tertentu, dalam jarak dekat, seorang yang tertular atau yang terinfeksi sebelumnya menggunakan masker. Kemudian orang lain juga menggunakan masker. Artinya potensi droplet itu keluar tertahan dan potensi menghirup dari udara itu juga tertahan. Apalagi ditambah dengan physical distancing, menjaga jarak, maka akan banyak aspek yang menghindarkan dari kemungkinan terpaparnya ini. Tetapi tetap saja himbauan yang paling awal adalah melakukan physical atau social distancing. Kalau tidak ada kepentingan yang perlu amat di area publik, lebih baik berdiam diri di rumah saja lah dahulu. Gitu kira-kira. Artinya kemudian masker kain ini menjadi penting, tidak harus melulu masker medis yang digunakan karena itu diperuntukkan untuk petugas medis yang menangani pasien di rumah sakit dan ini pun juga bisa dibuat sendiri begitu ya Mas ya, tanpa juga harus menimbun ataupun menumpuk masker itu, padahal untuk kepentingan yang lebih penting juga sangat diperlukan begitu ya Mas? Betul, kita ambil hikmahnya aja bagi masyarakat yang punya inisiatif membuat masker sendiri dari bahan kain, itu bisa memilih warna sendiri, bisa membuat corak sendiri dengan suasana yang membahagiakan diri sendiri. Kita juga perlu hal-hal yang sifatnya kreatif tetapi juga tetap safe dalam suasana seperti ini. Oke, terakhir Mas Hermawan, apa himbauannya untuk penggunaan masker kain agar kemudian ini bisa dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat?
Oke, pertama gunakan kain yang tidak terlalu kaku, tetapi juga tidak terlampau gampang lecek ya. Ada beberapa jenis kain yang memang kalau dilipat itu bisa lecek, atau juga beberapa kain yang gampang sekali pudar gitu ya. Nah, jadi gunakan bahan-bahan kain. Saya sih tidak mau nyebut merek atau jenis kain, tetapi masyarakat pasti tahulah tentang kain ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan ukuran. Ukuran setiap orang dalam penggunaan kain untuk masker itu harus mampu menutupi area hidung, terutama pertengahan batang hidung sampai ke area dagu hingga ke pangkal leher begitu ya. Nah, jadi dari jarak inilah yang disebut dengan masker dengan perlindungan yang optimal. Yang terakhir, masker ini walaupun bisa dicuci, tetapi kalau bisa setiap orang warga masyarakat punyalah lebih dari satu atau dua model sehingga sewaktu-waktu bisa disaling ganti atau untuk persiapan di mana dia bisa gunakan. Begitu, Mas Ferdi. Baik, terima kasih Mas Hermawan Saputra sudah memberikan pencerahan kepada kita sore hari ini mengenai bagaimana kemudian penggunaan masker kain juga efektif untuk menangkal penyebaran virus ini dengan melakukan protokol kesehatan, social distancing, dan kemudian tidak ada lagi alasan untuk menimbun masker-masker medis yang memang menjadi prioritas untuk tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Terima kasih Mas Hermawan.